Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Langsung aja gua mau ngobrol ringan ya, membahas soal masalah konferensi pers dari Ralf Rangnick. Ini konferensi pers bagian pertama ya. Karena biasanya ada dua bagian dan gua nggak tahu nanti bagian kedua gua bisa bikin apa nggak. Tapi yang jelas ini yang bagian pertama konferensi pers Ralf Rangnick terkait Manchester United menghadapi Brighton ya. Langsung aja news tim update ya. Jadi dikatakan oleh Ralf Rangnick, Fred akan tersedia lagi untuk pertandingan besok ya. Edinson Cavani tidak, Nemanja Matic juga tidak. Jadi lini tengah lagi-lagi cukup tipis ya kedalamannya. Sekalipun ya sekarang sudah ada Fred ya kan. Lalu Alex Telles sudah kembali lagi di squad, jadi bisa saja ini dimainkan ya, dia tersedia Alex Telles ini. Walaupun gue prediksi sih mungkin akan lebih Luke Shaw dulu ya. Lalu ditanyakan juga soal masalah Manchester United ini kan ngedrop points beberapa pertandingan terakhir ya kan. Dijawab oleh Ralf Rangnick, disinggung mengenai itu dijawab oleh Ralf Rangnick ya kan. Dari babak pertama beberapa pertandingan terakhir di beberapa minggu ini sangat bagus. Kita tidak kebobolan gol. Langkah selanjutnya adalah untuk tetap fokus secara fisik dan juga mental dan juga secara taktik. Kita terlalu banyak memberikan gol kepada tim lawan ini terlalu mudah. Lalu ditanyakan juga atau disinggung soal Manchester United harus menyempurnakan penampilannya. Dijawab oleh Ralf Rangnick, ya situasinya sangat jelas. 11 dari 13 pertandingan semenjak saya mengambil alih ya, kita selalu mencetak gol duluan tapi kita tidak bisa memenangkan semua game. Jadi 11 dari 13 pertandingan itu Manchester United selalu mencetak gol dulu. Di 3 pertandingan terakhir ini sangat sedih karena kita tidak memenangkan pertandingan tersebut ya. Tapi Ralf Rangnick mengatakan kalau pemain ini sudah mengambil ide kira-kira atau mereka tahu apa yang harus mereka lakukan di atas lapangan ya. Tapi Ralf Rangnick juga menambahkan kita harus melakukannya di pertandingan secara keseluruhan, artinya dari menit pertama sampai dengan menit ke-90, dan inilah langkah selanjutnya yang harus diambil atau ditempuh oleh Manchester United. Lalu disinggung juga atau ditanyakan soal masalah Manchester United yang menargetkan ya finish di peringkat keempat. Dijawab oleh Ralf Rangnick, saat ini adalah sesuatu yang Manchester United butuhkan dan harus diperoleh, yaitu adalah finish di peringkat keempat di dalam liga. Saya pikir ini adalah kemungkinan atau pencapaian tertinggi yang kita bisa dapat ya secara domestik. Di Champions League mudah-mudahan kita bisa menembus babak selanjutnya, walaupun ini tidak akan mudah. Di Liga peringkat keempat, ini adalah ambisi kita dan ini yang harus kita capai dan ini tujuan kita. Musim depan, setelah berada di sini selama 10 atau 11 minggu, tentu saja saya tahu apa yang harus dilakukan untuk musim depan. Tapi ini bukan saatnya untuk mendiskusikan itu dengan orang lain. Fokus saya saat ini adalah besok, lalu hari Minggu, lalu hari Rabu, dan beberapa minggu kemudian. Fokus saya sepenuhnya ada di skuad saat ini untuk bisa, yaitu tadi ya, memperoleh hasil terbaik di musim ini. Lalu selanjutnya, setelah itu, waktunya untuk membicara soal langkah selanjutnya untuk musim depan dan juga beberapa tahun mendatang. Lalu disinggung juga bagaimana Sascha Lenze ini bisa membantu tim, kan ini psikolog tim Sascha Lenze ini yang direkrut di zamannya Ralf Rangnick. Dijawab oleh Ralf Rangnick, seperti yang saya bilang, ini tentu saja ketika Anda sudah unggul 1-0 dan di 3 pertandingan secara berurutan kebobolan, ini juga mempengaruhi mental dari para pemain. Ini jelas sekali, kita semua ini adalah manusia biasa dan ini normal. Ada 2 hal. Satu, ini harus bisa supaya lebih efektif lagi dalam membunuh pertandingan, kill the games ya. Walaupun ya ini tidak terjadi, tapi kita harus stick atau tetap sesuai dengan rencana dan juga taktik yang sangat solid.
Ya, ini yang saya bilang tentang melakukan langkah selanjutnya. Jadi, kalau seandainya kita ini tidak bisa mencetak gol kedua, ya sudah, kita harus bisa mempertahankan kondisi yang saat kita unggul. Artinya kan 11 dari 13 pertandingan terakhir Ralf Rangnick mengatakan selalu unggul 1-0 dulu, tapi tidak semuanya dimenangkan. Banyak seri 3 pertandingan terakhir. Nah, Ralf Rangnick mengatakan, oke, kalau kita tidak bisa mencetak gol kedua, setidaknya dipertahankan keunggulan. Dan menurut gue ya memang ada dua cara sih untuk bisa memperoleh 3 poin saat ini ya. Kalau dilihat tren kita selalu unggul duluan ya, paling tidak lagi-lagi 11 di 13 pertandingan terakhir, either menambah gol atau mempertahankan keunggulan itu tadi. Ditanyakan juga apakah pemain yang harus disalahkan karena hasil. Ralf Rangnick menjawab, nah ini ya, dia menjawab, saya tidak tahu. Kalau Anda melihat papan klasemen sekarang, tidak hanya kita, tapi juga Arsenal, Tottenham, dan juga beberapa klub lainnya, mereka punya alasan yang sama. Ini adalah sesuatu yang harus didiskusikan di akhir musim. Pemain sangat ambisius dan ingin supaya bisa lebih baik lagi. Mereka ingin menang. Dan tugas saya adalah membantu mereka dan menunjukkan mereka jalannya seperti apa. Ya, betul juga sih, setuju gue. Ditanyakan juga soal Jadon Sancho ya. Nah, ini ada fakta menarik. Ralf Rangnick mengatakan, saya sudah tahu Jadon Sancho ketika dia 17 tahun. Saya waktu itu berusaha meyakinkan dia untuk bergabung dengan Leipzig, tapi akhirnya dia pergi ke Dortmund. Dia menjadi salah satu winger terbaik di Jerman, kalau tidak di Eropa. Dan klub seperti Manchester United ya mengambil langkah bergabung dengan klub seperti Manchester United untuk pemuda 21 tahun ini sangat-sangat besar ya. Gaya sepak bola ya yang ingin kita mainkan ini sebenarnya sesuai dengan gaya dari Jadon Sancho. Saya memberinya support. Saya memberitahu dia ini juga akan terjadi untuk pemain-pemain lain, artinya juga memberikan support ya. Dan saya harapkan ini juga terjadi ya, sama seperti pemain lain seperti Marcus Rashford di beberapa minggu ke depan. Maaf. Jadi ya Jadon Sancho ternyata Ralf Rangnick sudah ngincer si Jadon Sancho ini ketika dia umur 17 tahun. Dan akhirnya di Manchester United dia bisa dalam tanda kutip mendapatkan Jadon Sancho. Dan ya kalau gue ulangin lagi ya, menurut Ralf Rangnick gaya permainan Jadon Sancho ini sesuai dengan sistem yang ingin dia bangun, dan juga disinggung seorang Marcus Rashford. Hanya saja ya penampilannya harus ditingkatkan lagi, tapi dasarnya itu stylenya sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kurang lebih demikian ya konferensi pers dari Ralf Rangnick. Gua translate dan juga gua rangkum sedikit. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe dan juga sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.